wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Belakangan ini nama Pulau Rempang sedang ramai diperbincangkan karena seluruh penduduk di Pulau Rempang yang berjumlah sekitar 7.500 orang akan direlokasi. Tujuan relokasi ini adalah untuk mendukung rencana pengembangan investasi di Pulau Rempang yang direncananya akan dibangun kawasan industri, jasa, dan pariwisata bernama Rempang Eco City. Rencana ini mendapat penolakan keras dari warga Rempang sehingga bentrok terjadi pada Kamis lalu, 7 September 2023. Lalu, seperti apa sebenarnya sejarah Pulau Rempang Batam? Apakah Rempang memiliki sejarah panjang perjuangan melawan penjajah? Bagaimana jejak Islam di Pulau Rempang? Untuk membahasnya kami terhubung dengan sejarawan Bung Niko Pandawa. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Niko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya, Bung? Sehat, alhamdulillah, walafiat. Alhamdulillah. Baik, Bung, kita lagi-lagi membahas yang sangat diperbincangkan, lagi-lagi katanya berdalih investasi tapi menggusur rakyat, dan kali ini konflik di Pulau Rempang dengan pemerintah belum menemukan titik temu. Kemudian dengan dijadikannya PSN yang disebutkan dengan proyek Rempang Eco City. Di sisi lain, masyarakat suku Rempang merasa bahwa tanah itu telah mereka diami sejak dahulu, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Menurut Anda, Bung Niko, apakah kebijakan pemerintah membahayakan masyarakat di Pulau Rempang? Ya, kalau kita melihat dari rencana proyek strategis nasional yang berkaitan soal Rempang, tentu ini bicara eksistensi masyarakat yang ada di Rempang sangat berbahaya. Karena wacananya itu kan mau dikosongkan seluruh pulau. Mau dikosongkan seluruh pulau, semua masyarakat yang ada di sana itu direlokasi, atau bahasa yang benarnya itu digusur gitu. Dan sehingga warisan sejarah dari segi kepemilikan lahan yang memang sudah dipunyai masyarakat Rempang Galang di Kepulauan Riau itu tuh terancam akan terancam. Ini dari segi eksistensi masyarakat justru ya sangat apa namanya berbahaya karena akan menghilangkan citra daripada Rempang itu sendiri sebagai salah satu pulau di Kepulauan Riau yang punya peran sejarah luar biasa di Indonesia, pra Republik ya, pra Republik gitu. Kemudian Bung Niko, yang juga tadi Anda sampaikan, lalu seperti apa sejarah Pulau Rempang di Batam? Apakah Pulau Rempang memiliki sejarah perang perjuangan melawan penjajah, Bung Niko? Baik, kan kita kalau melihat di peta, posisi Pulau Rempang itu kan sebenarnya masih satu garis lurus ke arah selatan, dengan Batam kan. Dan kalau misalkan dilihat dari ke arah timur, maka Rempang itu berhadapan langsung dengan pusat kekuasaan yang di Pertuan Muda atau YDM Kesultanan Riau di Pulau Penyengat, ya. Ini masih masuk wilayah yang tergolong sebagai pusat gitu. Jadi kalau misalkan ditanya tentang sejarah Rempang bagaimana, tentu dia ini yang eh, eksis ya masyarakatnya sejak masa yang sangat awal Islam itu datang ke Asia Tenggara ya. Di masa Kesultanan Melaka, kita tahu ketika Sultan Melaka terakhir itu, yaitu Sultan Mahmud, eh, terusir dari Melaka karena Portugis menyerang, maka Sultan Mahmud itu pergi ke Pulau Bintan. Pulau Bintan yang ada di samping Rempang ya, yang sekarang dia ada Tanjung Pinang di sana, dan mendirikan eh, kekuasaan baru di Johor Bahru, yaitu di eh, utara Singapura ya. Dan kita mengenalnya kemudian sebagai Kesultanan Johor. Nah, eh, di masa Kesultanan Johor itu kemudian
Pulau Batam ya termasuk Rempang Galang tuh udah ada masyarakat di sana. Karena kita tahu suku ya yang ada di Pulau Rempang Galang itu kan minimal ada tiga. Ada suku Melayu, ada suku orang laut, dan suku orang darat, ya kan? Nah, suku-suku yang ada di sini tentu sudah berpartisipasi dalam sejarah Kesultanan Johor dan Kesultanan Riau Lingga ya setelah Johor itu dipecah ya dari masa awal dan itu memang sudah ada atau ada catatan sejarahnya. Sebagai contoh misalkan kalau kita buka kitab sejarah yang ditulis oleh ulama Riau yang sangat luar biasa yaitu Raja Ali Haji, maka dikatakan di situ ada eh, judul kitabnya ini Tuhfatun Nafis ya. Nah, Raja Ali Haji itu sempat menyinggung bagaimana keadaan Pulau Galang, ya Rempang juga termasuk di dalamnya. Tatkala Rempang itu tuh atau Galang itu diserang oleh penjajah Inggris ya. Jadi saya nemu catatan di Tuhfatun Nafis itu tahun 1837 ada gubernur Singapura yang disebut di Tuhfatun Nafis sebagai Tuan Banam ya Tuan Banam. Nah, ketika di cross check lagi ini orang beneran ada dan nama aslinya itu George sorry Samuel George Bonham ya. Nah, dia ini gubernur Singapura, orang Inggris, mau menyerang Galang yang saat itu dia anggap sebagai sarang lanun, ya sarang bajak laut. Padahal yang nggak bajak laut amat, gitu ya. Ya perspektif bajak laut menurut penjajah dan menurut orang kita berbeda lah. Nah, Bonham, gubernur Singapura ini, itu kemudian menyerang Galang dan eh, terjadi perang yang sengit di sana, di mana masyarakat Galang ya, termasuk Rempang di dalamnya, itu juga melawan dengan sengit eh, apa invasi daripada Inggris ini dan ini terjadi tahun 1837 tercatat secara jelas dalam kitab Tuhfatun Nafis sehingga dari sini kita bisa melihat kalau masyarakat Rempang Galang itu memang sudah aktif berjuang melawan penjajah sejak zaman Kesultanan ya. Nah, bicara soal bagaimana sejarah masyarakat itu sendiri, tadi kan ada orang darat, orang laut, dan juga ada suku Melayu yang ada di Pulau Rempang dan Pulau Galang. Nah, mereka ini bukanlah sosok atau masyarakat yang eh, antah barantah tiba-tiba ada dan juga hanya numpang hidup di sana. Enggak. Mereka itu sudah ada dan legal sifat kependudukan di pulaunya itu sejak sejak zaman Kesultanan Riau Lingga yang berpusat di Pulau Lingga dan Pulau Penyengat mengutus salah satu pangeran daripada Riau Lingga untuk menjadi amir ya atau menjadi wakil yang berkedudukan di Pulau Batam. Nah, namanya itu adalah Raja Isa bin yang di Pertuan Muda eh, eh, Raja Ali bin Daeng Kamboja. Nah, jadi dia ini adalah anak daripada yang di Pertuan Muda. Nah, yang di Pertuan Muda itu kan gelar untuk wakil sultan yang ada di Kesultanan Riau Lingga kan. Nah, ini anak daripada YDM alias yang di Pertuan Muda ditempatkan di Batam ya di daerah Nongsa dan dari situ tuh juga mencakup Rempang, Galang, Bulang ya kan sampai Abang Besar sampai beberapa pulau di sekitarnya itu udah mencakup kepengaturan daripada Raja Isa ya Raja Isa anak daripada YDM Raja Ali bin Daeng Kamboja. Nah, itu ya. Kemudian setelah Raja Isa wafat tahun 1838, 1837, maka eh, yang namanya Rempang Galang itu langsung diatur ya. Jadi itu wakil khap kalau atau keamiran yang ada di Pulau Batam dipecah menjadi tiga ya. Yang di Batam, kemudian ada yang di Rempang, Rempang Galang, dan juga ada di wilayah lain. Nah, yang di wilayah Rempang Galang Bulang itu di bawah kepengaturan langsung daripada Raja Muhammad Yusuf. Dia itu adalah yang di Pertuan Muda Riau ke-10 sejak tahun 1890-an, 1880-an. Jadi legal statusnya. Bahkan Raja Muhammad Yusuf itu juga menempatkan wakilnya di Pulau eh, Bulang ya, yang juga termasuk ada Rempang dan Galang di sana. Itu
namanya Raja Usman, ya. Jadi udah diatur ada amir atau kepalanya atau wakil daripada yang di Pertuan Muda Riau, dan dari sini kita bisa melihat bahwa masyarakat Rempang Galang ya itu udah ada di pulau-pulau itu sejak zaman dahulu kala, sebelum Republik ini berdiri, ya kan, sebelum kolonial itu ada, mereka itu sudah aktif untuk hidup mencari mata pencaharian, bahkan berjuang melawan penjajah di Galang Rempang itu, gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba sekarang ada wacana untuk menggusur, ente siapa, ya kan? Ente bukan orang sini, ya, tiba-tiba ente punya apa label nama negara, terus tiba-tiba mau ngusir gitu. Nah, negara ente itu belum ada apa-apanya umurnya, ya kan, dibanding eh, apa nenek moyang kita yang sudah mendiami ini jauh sebelum negara ente itu ada, gitu loh. Jadi itu yang kemudian harus kita kritisi, bahwa nilai sejarah di masyarakat Rempang Galang itu memang situsnya apa namanya tidak begitu banyak sebagaimana yang ada di Pulau Penyengat kan kalau di Pulau Rempang, tapi sejarahnya itu ada di darah masyarakatnya. Justru sejarahnya itu tersimpan di nasab dan hasab daripada orang-orang Rempang Galang yang tinggal di sana. Darah mereka itu mengalir sejarah yang luar biasa, dan tiba-tiba mau diusir, diputus daripada tanah kelahiran dan mata pencaharian mereka, ini tentu sangat menyakitkan hati. Ya, sangat tidak mengindahkan rasa kemanusiaan, dan juga sangat bertentangan dengan nilai-nilai adat, ya, adat terutama adat Melayu yang tentu sangat dijunjung tinggi di Kepulauan Riau, yang memang itu epicentrum daripada kebudayaan Melayu, ya. Jadi gitu kira-kira. Baik, Bung Niko. Jadi dulu begitu gagah beraninya warga yang mendiami Pulau Rempang mengusir penjajah gitu ya. Tapi nampaknya kini akan diusir gitu. Dan kemudian apakah Rempang Eco City bukan sekedar investasi, melainkan itu kolonialisme ala VOC? Dan terakhir, apakah harus dilawan dan bagaimana caranya, Bung Niko? Ya, memang itu bahasa yang sangat tepat ketika dikatakan kalau ini adalah kolonialisme. Ya, ya kan, yang dimaksud kolonialisme itu berarti pendudukan. Ya. Memang janji-janji dari pemerintah bahwa putra-putra yang ada di Rempang Galang itu akan disekolahkan, dipekerjakan, ya, membuka lapangan kerja dan semacamnya ketika Eco City itu jadi, itu memang sudah terucap. Cuma justru masalahnya adalah orang-orang yang mengucapkan janji ini tuh sering ngibul, ya kan? Orang-orang seperti apa? Ya, ya kita tahu lah presiden kita sekarang siapa, itu kan terkenal sebagai penipu ulung, ya, penipu ulung yang sudah banyak mengumbar janji tapi tidak ditepati. Apalagi sekarang ketika kita melihat kasus apa masalah relokasi atau penggusuran yang ada di Rempang, itu dijanjikan mau dikasih rumah, duit sekian ratus juta dan segala macam, tapi penampakan fisiknya belum ada. Ya, kalau kata apa masyarakat Rempang diwawancara kan, itu salah satunya, ya, untuk mindahin ayam dari kandang barunya aja itu ya perlu udah ada kandang barunya, ya kan, dipindahkan dari kandang lamanya ke kandang baru itu harus sudah ada kandang barunya. Lah ini manusia mau dipindahkan, mau direlokasi, mau digusur ke tempat yang baru, tapi tempat barunya itu belum ada, rumahnya itu belum ada. Udah ada memang sebagian eh, apa bentuknya itu rusun. Cuman masalah itu rusunnya itu di tengah kota, apa di tengah pulau. Sementara masyarakat Rempang itu sebagian besar mata pencahariannya itu adalah laut, ya kan, nelayan. Ini pindahkan ke tengah-tengah pulau, gimana ceritanya? Mending akses jalan ke pulaunya, apa, ke pesisirnya itu bagus. Ini nggak ada atau hancur, ya kan? Jadi cerita ini mau membunuh gitu loh. Nah, tadi terus dibilang kolonialisme kan, kolonialisasi, karena memang ketika pemerintah itu menekan perjanjian dengan investor dari Cina, itu akan di apa namanya kirimkan sekian ribu tenaga kerja yang ada di yang akan ditempatkan di Rempang. Nah, ini apa namanya kalau bukan kolonialisme, gitu kan? Pendudukan gitu loh.
di mana masyarakat asing, tenaga kerja asing yang lebih diutamakan daripada tenaga rakyat kita sendiri, gitu. Jadi memang ini adalah sebuah rencana yang mengada-ada, yang terburu-buru dan tidak mengindahkan norma, ya tidak mengindahkan etika. Pemerintah kita itu tidak punya etika, ya terbukti dengan kasus-kasus yang ada sekarang. Ya, mereka bicara soal harga mati NKRI, tapi berhadapan dengan kasus ini, mereka itu tidak berpihak kepada rakyat. Mereka itu lebih berpihak kepada investor yang memang duitnya itu gede. Ya saya paham yang namanya investasi itu memang penting, yang namanya pembangunan itu memang penting. Ya, mungkin apa yang ada di kepala BP Batam, di kepala presiden, di kepala menteri investasi dan segala macam itu, bagaimana menjadikan Batam, Rempang, Galang ya, Barelang itu se selevel dengan Singapura. Ya tapi nggak gini caranya. Ya kan, nggak harus digusur itu semua masyarakat Rempang untuk keluar dari tanah air mereka. Ya, kita lihat sekarang Singapura, bagaimana keadaannya negeri Melayu itu sekarang bisa jadi titik koordinat politik Amerika Serikat dan Israel di Asia Tenggara. Ya, kita jangan hanya bicara soal kemajuan, soal kemakmuran dengan industrialisasi yang mentereng, tapi juga bicara geopolitik, gitu. Apalagi ini jalin kerjasamanya dengan Cina. Ya, ini kan harus kita waspadai, harus kita waspadai. Kalau misalkan Singapura itu menjadi eh, titik daripada politik AS dan juga Israel di Asia Tenggara, masa kita mau Batam, Rempang, Galang, Barelang itu menjadi titik koordinat Cina di Asia Tenggara menyaingi Singapura yang menjadi titik Amerika. Nah, ini kan berarti apa? Kita ini cuma menjadi penyedia lahan untuk pemain-pemain global itu saling bertarung gitu kan. Ya kita cuma jadi penonton yang nggak ada tepuk tangannya, justru kita di luar stadion gitu loh, di luar stadion mulung kerjanya, ya. Jadi inilah yang kemudian harus dikritisi daripada rencana-rencana investasi, ya bukan investasi bodong ya kan, tapi ini investasi yang sangat keterlaluan. Kenapa? Karena tidak mengindahkan etika, tadi saya katakan ya, tidak mengindahkan etika, tidak mengindahkan kemanusiaan, yang penting cuan cuan cuan. Ah ini kan masa ini otak-otak cuan ini yang harus dibenahi gitu loh dari pemerintah kita. Bahwasanya tuh membangun negara tuh bukan hanya soal cuan, bukan hanya soal uang gitu loh. Tapi juga ada nilai-nilai adat, nilai-nilai agama, nilai-nilai kemanusiaan yang harus dipertimbangkan. Gitu kira-kira, Mas. Baik, jazakallah Bung Niko untuk kesempatannya kali ini. Mudah-mudahan statement yang tadi disampaikan Bung Niko didengar semua tadi oleh BP Batam, menteri yang tadi terkait, apalagi Presiden Jokowi gitu ya. Iya nggak Jadi apa-apa, harus didengar emang, nggak apa-apa. ya, jadi jangan semena-mena cuan-cuan aja gitu ya, Bung Niko. Betul, betul, betul. Jazakallah Bung Niko sekali lagi, mudah-mudahan Bung Niko senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Amin, amin insya Allah. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suhana diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.